Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini, Sabtu 12 November 2022. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Dominik BRR yang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Angelika PRR dengan tema Tak bosan-bosan mendatangi rumah Tuhan, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Datanglah bila hampa hatiku, hiburlah bila hamba cintaku, cairkan bila beku hatiku, segarkan bila layu jiwaku. Tuhan sumber hidupku, hanya Engkau arah hidupku, hanya Engkau arah hidupku. Bangkitkan bila jatuh imanku, hidupkan bila mati semangatku. Hapuskan dari noda dosaku, singkirkan dari segala yang palsu. Tuhan sumber hidupku, hanya Engkau daya hidupku, hanya Engkau arah hidupku. Hilangkan dengki dari hatiku, rendahkan bila tinggi hatiku, lemaskan bila kaku lidahku, patahkan karya keselamatanku. Tuhan sumber hidupku, hanya Engkau daya hidupku, hanya Engkau arah hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, Allah sumber pengharapan dan kekuatan kami, kembali lagi kami hamba-hambamu, kami anak-anakmu, kami putra-putrimu, mengaturkan syukur berlimpah kehadiratmu atas segala cinta dan penyelenggaraanmu bagi kami. Teristimewa istirahat kami selama semalam tadi, dan juga pagi hari yang cerah yang boleh kami nikmati. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, dan mampukanlah kami untuk senantiasa dapat melalui menjalani hari-hari hidup kami, teristimewa dalam seluruh hari ini. Semoga segala apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, dan apa yang kami jalankan, semuanya semata-mata hanya memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun,
Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat DKC yang terkasih, seringkali ada keluhan dalam diri kita mengenai doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Teristimewa ketika ada wujud yang kita sampaikan kepada Tuhan dan betapa kita harapkan supaya wujud itu segera terjawab. Kapan Tuhan mengabulkan doa saya? Ketika doa itu belum dikabulkan, pasti ada yang tidak sabar, ada yang putus asa, ada yang sabar menanti waktu Tuhan. Ada juga yang tetap dan terus datang kepada Tuhan dengan permohonan dan wujud yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang janda dan seorang hakim. Seorang janda yang memohon kepada seorang hakim bukanlah janda sembarangan. Walaupun ia tergolong dalam kelompok yang lemah dalam masyarakat, namun ia bukanlah tipe orang yang lemah, orang yang mudah menyerah. Tetapi ia adalah seorang janda yang tetap optimis akan usaha yang ia kerjakan. Dia tidak berkecil hati dan pasrah kepada kehendak atau keadaan yang ada di sekitarnya. Hingga pada akhirnya seorang janda ini mendapatkan apa yang ia harapkan. Pada akhirnya ia membuat hakim yang lalim itu menyerah kepadanya dengan membenarkan si janda karena sangat menyusahkan dia. Janda dibenarkan bukan karena hakim merasa kasihan, tetapi karena janda itu terus-menerus datang memohon dengan permohonan yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari perumpamaan ini Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa jangan cepat menyerah dalam berdoa. Jika kita berdoa dan saat ini belum dikabulkan, kita sabar. Jika 1 bulan atau belum dikabulkan sampai bertahun-tahun, janganlah kita menyerah. Tuhan meminta kita untuk bersikap optimis bahwa pertolongan Tuhan pasti akan datang pada waktunya. Pertolongan Tuhan datang pada orang yang berseru dan berharap kepadanya. Jangan bosan-bosan untuk datang bertemu dengan Tuhan. Santo Yakobus Rasul mengajak kita untuk tetap merasa bahagia, jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Tetap sabar ketika kita mengalami berbagai pencobaan. Semoga. Marilah kita satukan hati kita untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadirat Tuhan. Bagi semua mereka yang saat ini dalam masa-masa sulit, kita mohonkan Tuhan senantiasa hadir bersama mereka, memberikan jalan keluar atas setiap persoalan yang sedang mereka alami, dan semoga mereka menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harapan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing.
Kita mohonkan semoga Tuhan hadir bersama mereka, menjamah tubuh mereka, memberkati obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi, sehingga mereka pun boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi semua mereka yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Kita mohonkan semoga Tuhan memberikan mereka jalan keluar dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi mereka, sehingga mereka pun boleh mendapat pekerjaan dan bekerja dengan baik demi kelangsungan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Para kudus pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari selanjutnya. Kami akan hadir untuk menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.